Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Pengorbanan. Karya terindah dan termulia, pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan termegah, darahmu tercurah menebus hidupku. Salibmu menyelamatkanku, darahmu menyembuhkanku. Pengorbananmu Yesus pulihkan hidupku. Kasih-Mu mengubahkan hidupku, cinta-Mu baharui hatiku. Pengorbananmu Yesus selamatkan hidupku. Karya terindah dan termulia, pengorbananmu selamatkan hidupku. Karya terbesar dan
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hosea pasal 6 dan pasal 7, tetapi saya hanya akan membaca ayat pasal 7 ayat 3 sampai 16 saja. Bapak Ibu baca secara pribadi dari pasal 6 ya. Demikian firman Tuhan pasal 7 ayat 3 sampai 16. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka orang-orang berzina bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Pada pesta raja kita, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian. Hati mereka menyala-nyala. Semalam-malaman murka mereka surut, pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak beruban, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan tidak mencari Dia kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menebus mereka, tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Sampai di sini pembacaan kita. Firman Tuhan pagi hari ini berkisah tentang kebebalan bangsa Israel. Mereka sampai diumpamakan seperti merpati tolol yang tidak berakal. Merpati sejatinya burung yang dipuji karena ketulusannya. Mengapa? Di ayat 11, Tuhan menggambarkan Israel seperti merpati tolol yang tidak berakal budi. Karena Israel sebagaimana burung merpati yang tulus menyerahkan ketulusannya kepada Mesir dan Asyur. Di kitab 2 Raja-Raja pasal 15-17 dituliskan di sana bahwa para raja Israel berafiliasi dengan bangsa-bangsa di sekitarnya untuk menjaga stabilitas politik mereka. Menahem membayar upeti ke Asyur agar tidak diserang. Pekah karena tidak mau membayar upeti diserang sehingga kehilangan setengah kerajaannya. Hosea raja terakhir semula takluk kepada Asyur, tetapi kemudian berafiliasi ke Mesir. Akhirnya Asyur menaklukkan kerajaan Israel seluruhnya. Sesungguhnya kebodohan mereka adalah tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepada Tuhan. Mereka begitu tulusnya mencintai, mengasihi, menyerahkan hidupnya kepada pribadi-pribadi yang salah, yaitu Mesir dan Asyur.
Mereka di pemandangan mata Tuhan justru dipandang sebagai congkak karena percaya pada pengertiannya sendiri. Padahal jalan satu-satunya keselamatan mereka adalah pada Allah. Namun bukannya mencari Allah dan berbalik kepadanya, mereka justru menjauh daripadanya. Mereka berontak dan berdusta kepada Allah. Mereka benar-benar tidak berpengetahuan. Mereka tidak tahu bahwa Allah mau menebus mereka. Mereka bahkan berdusta terhadap Allah. Hasilnya hancur dalam kebodohan. Semua pemimpin agama dan politik tewas karena ucapan mereka yang salah, yang kasar. Karena kekalahan itu, mereka menjadi bahan olok-olokan di Mesir. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, apa yang kita dapat pelajari? Sesungguhnya, Tuhanlah yang mengendalikan setiap peristiwa, termasuk kekalahan Israel. Kehancuran ini diizinkan sebagai bentuk hukuman atas ketidaksetiaan Israel terhadap perjanjian dengan Allah. Sekalipun Allah sudah menegur, mereka tetap mengeraskan hati. Apa yang terjadi pada Israel memberi kita pelajaran untuk tidak menjadi orang bebal yang menyerahkan ketulusan kita kepada pihak yang salah dan mengandalkan kekuatan sendiri. Jemaat Tuhan, mengandalkan apapun yang bukan Allah adalah kejahatan di matanya. Itu akan menghancurkan kita. Percayalah kepada Allah yang berdaulat, melakukan segala sesuatu, dan dengarlah setiap teguran, juga arahannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sejatinya umat Tuhan ada seperti merpati-merpati yang dididik untuk hidup dalam hati nurani yang tulus. Tetapi ternyata sangat berbahaya bila kami menyerahkan ketulusan kami kepada pihak yang salah. Kami harus hidup tulus hanya bagi Tuhan dan kepada Tuhan. Itulah yang terbaik, karena di dalam Tuhan ketulusan kami dihargai tertinggi. Dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan kasih sayang. Biar seluruh umat Tuhan yang bersama-sama pagi hari ini berdoa, menyerahkan ketulusan hatinya kepada Tuhan. Hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak hidup dengan kebenarannya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri, atau mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar Tuhan. Kami mau belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Tuntunlah dalam iman percaya kepadamu, berjalan dalam rancangan-Mu. Rancangan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sampai Ia datang kedua kali menjemput gerejanya, kami dijumpai layak. Terima kasih Tuhan, ini doa kami menyertai sepanjang hari ini. Masuk bulan yang baru, bulan April, kami menghayati kembali karya Tuhan dalam Jumat Agung, juga dalam Paskah, ialah hidup kami memancarkan kemuliaan, kesaksian Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.